Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai aspek-aspek kehidupan beragama. Nah, kehidupan beragama itu pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib, ya, luar biasa ataupun supranatural, ya, supernatural. Nah, kepercayaan itu menimbulkan perilaku tertentu dan juga sikap tertentu. Nah, seperti perilaku, ya, yang ditimbulkan dari kepercayaan terhadap kekuatan gaib itu, ya, salah satunya adalah berdoa, ya, berarti memohon, ya, kepada kekuatan gaib itu. Nah, nanti kita akan lihat kenapa manusia mempercayai kekuatan supranatural itu, apa faktor penyebabnya. Nah, perilaku yang lainnya adalah memuja, ya. Nah, cara berdoa, cara memuja itu tiap-tiap agama, ya, memiliki ciri khas masing-masing, ya, ritual-ritualnya, ya, cara beribadahnya, ya. Kalau dalam Islam itu misalnya sholat begitu, ya. Nah, itu juga berlaku kepada agama-agama yang lainnya. Nah, bagaimana cara mereka berdoa, bagaimana bentuk tangannya, ya, ada yang mengadahkan kedua tangan ke atas, ada yang menautkan jemarinya, ada yang, ya, macam-macam. Nah, itu bisa diamati, ya, perilaku keagamaan itu. Nah, ini adalah dimensi empiris dari kehidupan beragama. Nah, selanjutnya adalah sikap. Nah, sikap yang ditimbulkan dari kepercayaan terhadap kekuatan gaib itu, ya, bisa saja rasa takut, ya. Rasa takut akan sesuatu bisa menimbulkan bahwa ada kekuatan yang melebihi dari dirinya, gitu. Maka untuk berlindung, ya, dari rasa takut, orang perlu sandaran, ya, perlu mencari kekuatan yang bisa melindunginya. Nah, lalu ada sikap optimis, ya, dengan beragama bisa menimbulkan sikap yang optimis, ya. Tapi juga bisa sebaliknya, ya, justru agama menimbulkan sikap yang pasrah, ya. Saya pikir kalau ini penafsiran terhadap ayat-ayat, ya, dalam kitab suci, ya. Nah, berpasrah pada nasib misalnya. Nah, ini saya pikir salah, ya, karena kita disuruh untuk berusaha, begitu. Nah, itu nanti ada apa, ya, tokoh-tokoh sosiologi, ya, seperti Marx, ya. Marx itu dia melihat agama secara pesimistik, ya. Agama itu justru sebagai candu dari masyarakat, ya, justru membuat kaum buruh yang ditindas itu terlena dan dia tidak mengetahui bahwa dirinya itu dieksploitasi. Sabar, ya, di dunia dan berkahnya nanti di surga. Nah, itu Marx. Tapi kalau Weber berbeda, ya, bahwa dengan beragama, ya, ada spirit keagamaan itu menimbulkan kapitalisme, ya, jadi perkembangan ekonomi. Nanti itu kita bahas di sesi berikutnya, ya. Nah, jadi kekuatan gaib itu, ya, harus dipatuhi kalau manusia ingin
kehidupan ini berjalan dengan baik. Makanya ada yang mengatakan ketika terjadi bencana, nah itu adalah petanda bahwa manusia itu dihukum oleh kekuatan yang lebih besar begitu, karena ya tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam agama. Ya mungkin di kampung itu ya terlalu banyak orang berbuat maksiat, ya maka Tuhan memberikan hukuman ya berupa bencana. Nah itu ada statement seperti itu. Nah, kehidupan beragama itu adalah kenyataan hidup manusia yang ditemukan sepanjang sejarah manusia, dan itu bersifat universal ya. Nah, beragama merupakan gejala universal. Kehidupan beragama ini ya bisa kita temukan ya, atau ketergantungan masyarakat pada kekuatan gaib itu ditemukan dari zaman ke zaman ya, dari zaman purba sampai pada zaman modern ini ya, masih terdapat ya ritual-ritual yang dilakukan, hal-hal yang disakralkan. Lalu ada aturan-aturan kehidupan yang dipercaya berasal dari Tuhan. Artinya kan ada kitab suci ya yang memuat ya perintah ataupun larangan ya dari sebuah agama. Ini terutama agama yang samawi ya, yang diturunkan lewat wahyu. Nah, itu dipercaya berasal dari Tuhan. Lalu juga ada upacara keagamaan ya, upacara keagamaan ataupun yang berkaitan dengan kepercayaan, dan itu senantiasa menghiasi kehidupan manusia. Nah, jadi komponen-komponen ini ya saling berkaitan. Nah, ritual-ritual dilakukan adalah untuk menghormati sesuatu yang sakral. Itu juga ada aturan-aturan ya. Kalau dalam Islam itu bagaimana misalnya cara beribadah ya, apa-apa yang dianggap suci, apa-apa yang dianggap haram. Nah, itu kan ada dalam kitab suci ya, aturan-aturan itu. Nah, upacara keagamaan, nah itu adalah ritual-ritual yang dilakukan secara kolektif. Jadi pemujaan, nah pemujaan itu ya semua ini ya ritual, ada sakral, ada aturan, ada upacara keagamaan. Nah, itu berkaitan dengan objek-objek yang dipuja, nah atau objek-objek yang menjadi sesembahan ya, yang disembah ya, objek sesembahan yang disembah oleh manusia. Nah, ini nanti kita akan lihat bahwa ada evolusi ya, evolusi dalam bentuk-bentuk dalam keagamaan itu. Nah, misalnya saja ya pada masa-masa awal peradaban. Nah, ini saya bercerita tentang objek sesembahan itu pada manusia primitif ya, di awal-awal kehidupan manusia, di awal-awal peradaban ya. Nah, itu manusia sangat rentan terhadap cuaca. Mereka bergantung pada perputaran matahari ya. Mereka bergantung kepada pergerakan angin ataupun turunnya hujan. Lalu kemudian mereka berpikir bahwa ya fenomena alamiah tersebut itu sama seperti dirinya yang juga hidup ya, yang sama-sama memiliki hasrat dan dorongan yang sama dengannya, sehingga ada kemungkinan untuk bisa berkomunikasi dengan elemen-elemen alamiah ini. Nah, sekarang juga ada ya fenomena
ritual memindahkan hujan, ya, di mana ada orang yang dianggap mampu, ya, yang kita kenal, ya, pawang hujan gitu, mampu berkomunikasi dengan fenomena alam ini. Nah, ini adalah sejak zaman primitif itu sudah ada, ya, pemujaan kepada alam. Nah, lalu misalnya lagi ketika mereka menginginkan kehangatan dan makanan, maka yang terpikir oleh mereka adalah hujan, ya. Hujan yang menumbuhkan tanaman pangan mereka, ya, serta matahari yang bisa menimbulkan kehangatan. Lalu ada badai yang akan mengakhiri kekeringan panjang. Lalu juga ada angin yang dapat merobohkan pepohonan. Lalu dapat juga mengeringkan bumi yang basah atau membawa hujan. Langit adalah pelindung, ya. Pelindung sementara bumi adalah pendukung dan penyedia segala yang subur, yang darinya segala kehidupan berasal. Jadi bulan dan matahari dianggap sebagai benda yang hidup, di mana manusia sangat bergantung padanya. Nah, demikian juga dengan danau besar dan samudra yang luas. Makanya ada praktik-praktik penyembahan terhadap matahari, ya, penyembahan terhadap bulan, ya, seperti masyarakat pada Iran, ya, negara Iran kuno. Nah, itu Zoroaster. Mereka adalah penyembah api itu. Lalu ada juga yang menyembah matahari, ya. Kalau dalam cerita dalam agama Islam itu Nabi Sulaiman, ya, dengan Balkis, ya. Balkis itu pimpinan dari suatu kaum yang menyembah matahari. Nah, mereka ini adalah praktik-praktik pemujaan kepada alam. Nah, lalu kita lihat pula, ya, di Cina orang menyembah langit, ya. Orang-orang Babilonia menyembah binatang-binatang. Suku Minkopi memuja matahari sebagai dewa. Jadi sangat beragam. Nah, itu adalah pemujaan kepada alam. Nah, lalu kita lihat lagi objek sesembahan pada masyarakat primitif itu ada juga pemujaan kepada leluhur. Nah, pemujaan kepada arwah leluhur, ya, itu dipraktikkan oleh bangsa primitif dan berkembang, ya, hampir seluruh penjuru pada masa kuno. Jadi manusia pada masa awal tidak benar-benar memahami makna kematian. Nah, ini mereka melihat fenomena mimpi, ya. Nah, mereka memaknai kematian sebagaimana mereka memaknai mimpi, di mana mereka mengira roh meninggalkan badan dan melakukan perjalanan jauh, lalu kembali lagi ke tubuh ketika perjalanan itu usai. Nah, jadi ini, ya, sebagai inspirasi pemujaan kepada arwah leluhur. Jadi jasad boleh jiwa dan raga, ya. Raga boleh mati, tetapi jiwa itu terus ada, tetap ada. Nah, jadi mereka, ya, juga menyamakan hal itu dengan penglihatan atau visi. Mereka melihat seorang temannya itu berada di tempat yang sangat jauh, dan kemudian ia mengira bahwa roh temannya sedang mengunjunginya. Nah, kemudian timbul gagasan dalam pikirannya mengenai roh manusia yang mampu meninggalkan tubuhnya dan kemudian berdiam di tempat yang sangat jauh. Nah, konsep ini mereka sebut dengan berbagai istilah, ya, imajinasi, ya, atau jiwa, atau napas kehidupan, atau hati, atau sang bayangan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pemujaan kepada leluhur, ya. Nah, misalnya kita lihat agama Konghucu mungkin, ya.
Nah, mereka itu di hari-hari tertentu juga menyediakan makanan ya, makanan untuk para leluhur mereka yang sudah tiada begitu. Nah, itu mereka mempercayai bahwa leluhur mereka yang sudah tiada itu datang dan menyantap makanan tersebut ya, ikut merayakan hari-hari besar. Nah, seperti itu. Nah, ada juga pemujaan ya, pemujaan kepada fetis namanya. Nah, istilah fetisme ya, itu merupakan bentuk pemujaan yang berasal dari bahasa Portugis, yakni dari kata fetisio ya, yang berarti buatan atau tiruan. Nah, istilah ini digunakan untuk merujuk pada penggunaan jimat dan jampi-jampi di masa penyebaran agama Katolik Romawi di kawasan Oni. Nah, itu adalah fenomena keagamaan ya di masa dulu. Nah, artinya ya pada masa sekarang ya, juga ada ya, masih dilakukan. Oke, selanjutnya adalah kepercayaan religius. Kata kunci dalam menentukan agama tidaknya suatu ajaran itu adalah kepercayaan kepada adanya kekuatan gaib, adanya kekuatan supranatural yang dipercaya berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Jadi kepercayaan religius ya itu merupakan ya prinsip dan pegangan hidup ya dari kaum beragama. Sebagai prinsip dan pegangan hidup, kepercayaan religius diyakini sebagai kebenaran mutlak. Nah, kepercayaan religius itu diyakini sebagai kebenaran mutlak. Yang mutlak dalam ajaran agama adalah ajaran yang diungkapkan oleh wahyu yang jelas dan tegas. Ya. Nah, ini di mana ya terdapat ajaran-ajaran pokok ya yang tertuang di dalam kitab suci. Nah, jadi itu adalah kepercayaan religius. Nah, selanjutnya ya ketika kita berbicara mengenai kepercayaan religius, nah itu juga berkaitan dengan sejarah kehidupan beragama. Dalam sejarah agama itu ada dua masalah yang dibahas. Yang pertama adalah asal-usul timbulnya agama secara umum. Lalu bagaimana perkembangan kehidupan beragama. Jadi kehidupan beragama ya, sebagai salah satu fenomena sosial. Nah, itu senantiasa berdinamika ya. Senantiasa berdinamika. Jadi tidak ada yang statis termasuk dalam kehidupan beragama, termasuk dalam perilaku keagamaan. Nanti di sesi berikutnya bisa kita lihat misalnya munculnya aliran-aliran baru, ya munculnya agama-agama baru, bahkan ada yang mengaku sebagai nabi-nabi baru. Nah, seperti itu. Ya, kita bahas yang pertama ya. Yang pertama dulu, asal-usul timbulnya agama secara umum. Nah, dalam menelusuri asal-usul kenapa manusia beragama, kebanyakan ilmuwan sosial itu mengembalikannya pada faktor kelemahan manusia. Ya, faktor kelemahan manusia. Manusia itu beragama karena beberapa hal. Ya, ini menurut Evan ya. Nah, pertama adalah ketidakmampuan mereka mengatasi bencana alam dengan kemampuan sendiri. Jadi secanggih apapun
teknologi yang diciptakan oleh manusia begitu ya. Manusia sampai hari ini tidak mampu mengatasi tsunami. Ya, manusia tidak mampu mengatasi bencana alam. Nah, ini kan menunjukkan kelemahan-kelemahan manusia. Nah, lalu muncullah sikap-sikap keberagamaan itu ya, karena ada kekuatan gaib ya, kekuatan supranatural yang mengatur ini semua begitu. Jadi ketika ada bencana alam ya, manusia pasti bermohon ya, berdoa, berlindung kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Nah, selanjutnya adalah manusia beragama. Itu karena ya mereka tidak mampu melestarikan sumber daya dan keharmonisan alam, seperti tidak mampu menjamin matahari tetap bersinar ya, dan padi mereka tetap menjadi. Nah, sampai sekarang juga manusia tidak mampu untuk menjamin ya bahwa matahari besok akan bersinar, menjamin bahwa padi yang mereka tanam itu akan berhasil ya. Mereka sampai sekarang masih ya belum bisa ya menangani banjir misalnya ya, banjir bandang misalnya. Maka banyaklah ya petani-petani yang mengalami kerugian terendam oleh air ya, banjir. Nah, jadi ketidakmampuan itu ya, seperti di masyarakat kita di Indonesia, nah itu kan melakukan ritual-ritual ya, supaya ya ketidakpastian ya, ini kan ketidakpastian ya, ketidakpastian hasil panen, ketidakpastian bahwa akan datang badai ya bagi yang melaut misalnya ya. Nah, jadi ada buku ya, Agama Pesisir. Nah, itu kan ada ritual sebelum mereka menangkap ikan begitu, sebelum mereka pergi ke laut. Nah, itu untuk meminimalisir kecemasan mereka akan ketidakpastian. Nah, ini kan menunjukkan kelemahan juga ya, kelemahan manusia itu. Nah, selanjutnya manusia beragama itu karena ketidakmampuan mereka mengatur tindakan manusia untuk dapat hidup damai satu sama lain dalam masyarakat. Nah, ini ya, manusia itu senantiasa berkonflik ya, bahkan agama juga menjadi pemicu konflik. Nah, mestinya agama itu kan sebagai pemersatu kan, karena tidak ada sebenarnya satupun agama yang menyerukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang membunuh misalnya. Nah, kan itu tidak ada. Berarti itu kan adanya penafsiran-penafsiran yang salah ya terhadap ayat-ayat Al-Quran begitu. Salah satunya ya, karena Islam dianggap teroris seperti itu. Karena sebenarnya Islam tidak mengajarkan peperangan ataupun angkat senjata ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu mengungkapkan bahwa manusia itu kan diciptakan berbangsa-bangsa, berpuak-puak ya, berbeda-beda. Untuk apa? Untuk saling hormat menghormati, untuk saling kenal mengenal, bukan untuk berperang angkat senjata. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah yang menyebabkan mengapa manusia itu beragama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek keagamaan. Ya, untuk memahami fenomena kehidupan beragama, diperlukan pengetahuan tentang aspek apa saja yang dimiliki oleh agama itu. Yang pertama adalah aspek kepercayaan kepada yang gaib, seperti yang kita bahas tadi di awal. Lalu adanya aspek sakral ya, bahwa ada sesuatu yang dianggap sakral. Nah, ini konsep yang
dikemukakan oleh Emil Durkheim ya, dan itu dikonfrontirkan dengan konsep profan. Nanti akan kita bahas. Lalu ada lagi aspek ritual ya. Dalam setiap agama, ajaran ataupun kepercayaan itu ada ritual-ritual yang dilakukan untuk menghormati sesuatu yang sakral, sesuatu yang dimana di situ ada kepercayaan terhadap yang gaib begitu. Lalu unsur berikutnya adalah umat beragama, dan yang terakhir adalah mistisisme. Oke, kita bahas yang pertama, kepercayaan kepada yang gaib. Max Weber mengungkapkan, tidak ada masyarakat tanpa agama. Nah, kalau masyarakat ingin bertahan lama, ya harus ada Tuhan yang disembah. Berarti kan ada sesuatu yang mengintegrasikan, ya, sesuatu yang sama-sama disembah oleh masyarakat secara kolektif begitu. Nah, ritual-ritual, ya upacara-upacara keagamaan, nah itu kan mengintegrasikan, ya, supaya masyarakat itu terus ada begitu ya. Nah, masyarakat manusia dari zaman kuno sampai dewasa itu menyembah Tuhan, walaupun ya itu berbagai macam bentuk dan rumusannya. Ya. Nah, agama menurutnya dapat ya dalam bentuk konsepsi tentang supernatural, jiwa, roh, Tuhan atau kekuatan gaib lainnya. Nah, ini menurut Max Weber. Nah, konsep percaya berpengaruhnya supranatural menurut Taylor ya, itu dimulai dengan kepercayaan animisme, kemudian dia berevolusi menjadi politeisme, selanjutnya akan menjadi monoteisme. Nah, animisme itu dibedakan dengan animatism ya. Animatisme adalah kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda atau tempat ya, seperti pohon, sungai, kolam, dan lain-lainnya. Benda atau tempat yang punya animatisme ini semacam keramat gitu ya, ini dipercaya dapat mencelakai orang yang tidak hati-hati atau tidak hormat ya, lewat atau masuk ke sana. Nah, perbedaannya ya dengan animisme itu merupakan kekuatan gaib yang punya wujud tersendiri seperti Tuhan, roh, nenek moyang, dan jin. Sedangkan animatisme adalah kekuatan yang melekat pada suatu benda atau tempat ya. Jadi benda atau tempat. Nah, jadi berbeda dengan yang animisme tadi ya. Jadi ada animisme, ada animatisme. Animism and animatism. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Nah, jadi ketika kita berbicara ini ya, jadi ada evolusi. Nah, jadi menurut Malevich ya, itu pada tahun 1963 dia mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat penganut agama itu menggambarkan Tuhan dengan struktur kekuasaan yang ada pada mereka ya, seperti ya adanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, dan pembantu-pembantunya. Nah, lalu ada yang menggambarkan adanya Tuhan pencipta ya, Tuhan pemelihara, dan Tuhan perusak. Nah, ini berarti semacam politeisme ya. Tadi animisme, lalu ada politeisme, itu macam-macam ya. Misalnya ya ada dewa Brahma ya, ini di Hindu ya, ada Brahma, ada Wisnu, ada Shiva. Nah,
Ini politeisme. Kemudian penganut agama Zoroaster, ya, agama bangsa Iran, ya, itu sebelum Islam mereka percaya kepada dualisme, ya, ada Tuhan baik dan ada Tuhan jahat, atau Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Nah, jadi macam-macam konsepsinya, ya. Nah, jadi lama-kelamaan orang menyadari bahwa di atas Tuhan-Tuhan itu tadi, yang banyak itu tadi, pasti ada satu yang berkuasa, ya, yang di atasnya. Maka muncullah paham monoteisme ini, ya, kepercayaan terhadap satu agama. Nah, kembali kepada Weber, ya, Weber mengungkapkan bahwa kepercayaan kepada yang gaib itu sangat fungsional untuk kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan sehari-hari yang material, empirik, dan rasional. Nah, jadi mencapai kesuksesan kehidupan duniawi, ya, nah itu dapat dicapai dengan kepercayaan kepada yang gaib itu tadi. Ya, ini nanti erat kaitan dengan karyanya Etika Protestan and Spirit of Capitalism, ya. Nah, jadi kekuatan gaib atau supernatural beings, ya, itu dipercaya berpengaruh terhadap alam, ya, dan kehidupan ini. Nah, itu juga berbeda, ya, dari satu suku bangsa dengan bangsa yang lain, ya, antara satu aliran kepercayaan dan aliran kepercayaan lain, ya, ataupun antara satu agama dengan agama yang lain. Nah, di dalam Islam pun juga berbagai macam alirannya, ada Sunni, ada Syiah. Nah, itu juga berbeda, ya. Nah, walaupun mengatakan sama-sama Islam, tapi juga ada perbedaan begitu. Nah, suku Batak, ya, sebelum Islam dan Kristen itu mereka mempercayai bahwa alam dan segala isinya itu diciptakan oleh Dewa Pencipta, yakni namanya Debata Muala Jadi Nabolon. Nah, dia tinggal di langit. Nah, ini yang juga mengatur kejadian akan hujan, siang dan malam, dan lain sebagainya. Lalu sebagai penguasa dunia tengah, ya, ia bertempat tinggal di bumi, itu namanya Sia Laon Nabolon. Nah, itu yang juga mengatur penjuru mata angin. Nah, dalam masyarakat Batak juga ada agama kuno, ya, seperti Parmayem, dan itu juga masih eksis sampai sekarang, ya. Nah, selain agama-agama yang mainstream, ya, seperti Islam, Kristen, begitu juga ada aliran-aliran kepercayaan ataupun agama di luar itu yang sekarang pun masih eksis. Nah, seperti agama Parmayem tadi. Oke, selanjutnya adalah yang sakral, ya. Dalam kehidupan beragama juga ditemukan sikap mensakralkan sesuatu, baik tempat, begitu, ya, tempat misalnya di masjid, di gereja, vihara, begitu, atau kitab, ya, ada, ya, macam-macam, ya, nanti kita lihat. Ada orang yang bahkan disakralkan, begitu, ketika orang itu meninggal, lalu, ya, mereka menganggap kuburan itu sakral, harus diperlakukan sebaik mungkin, sespesial mungkin. Nah, sakral itu berarti suci, lawannya adalah profan, ya, berarti yang bersifat duniawi, ya, yang diperlakukan biasa-biasa saja, yang alamiah seperti itu. Ya, jadi sakral dan profan itu adalah konsep yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Nah, seperti yang Anda lihat, ya, kalau Islam, ya, apa yang disakralkan adalah Quran, ada Ka'bah, masjid, ada bulan Ramadan, begitu. Lalu Kristen, Bible, salib, gereja. Hindu, ada kitab Weda, Sungai Gangga, hari Nyepi, ya, para kasta Brahmana. Lalu agama Buddha ada Tripitaka, patung Siddhartha Gautama, ada vihara. Lalu Yahudi ada sinagog,
kitab Taurat, lalu ada hari Sabat. Nah, ini semua adalah hal-hal yang disakralkan, masih banyak lagi ya. Nah, itu harus diperlakukan secara khusus. Al-Quran itu beda cara kita memperlakukan Al-Quran dengan sebuah novel gitu. Ka'bah gitu, itu berbeda ketika kita memperlakukan bangunan-bangunan yang lain. Begitu juga tempat ibadah ya, di gereja ataupun salib ataupun Bible. Nah, sungai ya bagi masyarakat yang beragama Hindu ya, sungai Gangga begitu. Nah, itu dianggap bisa mensucikan begitu. Lalu ada juga hewan-hewan yang disakralkan ya. Kalau bagi masyarakat Hindu, sapi itu hewan yang sakral, itu tak boleh dibunuh. Beda dengan Islam. Kalau Islam ya, sapi itu ya dikorbankan di hari raya kurban. Ya. Orang Yahudi tidak makan babi, sama dengan Islam. Tapi yang agama lainnya makan babi itu sah-sah saja, tidak haram. Nah, jadi berbeda ya, sesuatu yang disakralkan tiap-tiap agama itu berbeda. Nah, jadi sehingga apa? Ya, kepercayaan kepada yang sakral itulah yang mengembangkan etika religius. Ya, bagaimana kita bersikap dan berperilaku terhadap hal-hal yang diatur oleh agama. Ya, sikap apa yang harus dikemukakan, etiket yang mana yang harus dikembangkan atau dikemukakan. Nah, Durkheim menekankan kepemilikan bersama terhadap yang sakral. Ya. Nah, penganut agama yang sama itu harus memperlakukannya sedemikian rupa. Ya, jadi kepemilikan bersama terhadap yang sakral, ya sakral bagi umat Hindu. Ya, misalnya sapi, ya penganut agamanya harus sama-sama memperlakukan sapi dengan sedemikian rupa. Tidak ada perbedaan. Ya, nah begitu juga dengan Yahudi ya, sinagog begitu. Nah, jadi dengan demikian sakral itu adalah milik bersama ya, secara kolektif. Nah, ini merupakan sarana mempersatu komunitas yang bersangkutan ya, sebagai berfungsi dan sebagai integrasi ya, social glue, perekat sosial bagi umat beragama yang bersangkutan. Nah, ya, sesuatu yang disakralkan tadi itu ya harus dipuja, harus dihormati, harus disembah ya, diperlakukan dengan tata cara dan upacara tertentu. Nah, sesuatu yang sakral itu bisa juga menimbulkan antagonisme. Ya, artinya di satu pihak orang menghormatinya, memberi sesajen, ya, mengunjungi, mengorbankan biaya dan tenaga yang besar ya. Tetapi di segi yang lain, ia juga bisa berbahaya ya, punya hal-hal yang tabu yang dilekatkan terhadap dirinya ya. Misalnya kalau kesuciannya itu dilanggar ya dan ditabukan, lalu dilakukan atau dikerjakan juga ya, maka ya akan dipercayai bahwa sesuatu yang disakralkan itu tadi ya akan memberikan hal-hal yang tidak baik begitu ya. Bisa dipercaya misalnya orang yang melanggar sakral itu akan mengalami musibah begitu ya, mengalami kerugian dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang sakral itu harus diperlakukan sedemikian rupa supaya tidak mendapat dampak negatifnya begitu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya adalah ritual ya. Nah, ritual ini ya sebagai kata sifat adalah segala sesuatu yang dihubungkan atau disangkutkan dalam upacara keagamaan. Ya, ada di sini ritual dance. Ya, ritual dance ini macam-macam. Ya, ada rentak bulian misalnya dalam
mengobati penyakit begitu, memanggil roh ya. Bisa juga ya, atau tarian-tarian untuk mengundang adanya hujan ya, dan lain sebagainya. Itu ritual ya. Kalau misalnya Islam, misalnya sholat berjamaah ketika Idul Adha begitu ya. Nah, lalu sebagai kata benda ya, segala yang bersifat upacara keagamaan seperti upacara gereja Katolik ya. Lalu upacara ritual itu juga dikenal dengan ritus ya. Ritus itu berhubungan dengan kekuatan supranatural dan kesakralan sesuatu ya. Jadi istilah ritus atau ritual itu dipahami sebagai upacara keagamaan yang berbeda sama sekali dengan yang profan ya, yang duniawi, yang aktivitas sehari-hari. Nah, dalam agama, upacara ritual atau ritus ini dikenal dengan ibadah ya, atau kebaktian, atau berdoa, ataupun sembahyang. Jadi setiap agama itu mengajarkan berbagai macam ibadah. Ada doa, ada bacaan-bacaan. Kalau dalam Islam ada salawat ya, pada momen-momen tertentu itu harus, misalnya di Islam hari Jumat itu sebaiknya membaca Al-Kahfi dan lain sebagainya. Nah, kecenderungan agama itu mengajarkan ya banyak ibadat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya apa? Supaya manusia itu tidak terlepas ya, tidak lost contact dengan Tuhannya ya. Itu kan idealnya seperti itu. Tapi kan dalam kehidupan beragama kan tidak semua orang yang religius ya. Makanya religius itu bisa diukur tingkat religiusitas itu. Nah, bagi Durkheim ya, upacara-upacara, ritual dan ibadah itu adalah untuk meningkatkan solidaritas ya, untuk menghilangkan perhatian kepada kepentingan individu dan lebih mengutamakan kolektivitas ya. Nah, jadi ketika masyarakat melakukan ritual kolektif itu, maka mereka larut dalam kepentingan-kepentingan bersama, sehingga apa? Sehingga terjadilah peningkatan terhadap solidaritas sosial. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah umat beragama. Ya, agama tidak ada tanpa adanya umat ya, penganut agama tersebut. Mempercayai adanya sesuatu kekuatan gaib yang berpengaruh dalam kehidupan manusia itu dimiliki oleh banyak orang ya. Ada kesamaan kepercayaan kepada wujud ya, atau kekuatan gaib. Nah, ini menjadi berkat kesatuan komunitas atau umat yang mempercayainya. Nah, bagi Durkheim ya, tujuan mencapai integritas sosial atau persatuan umat, nah itulah adalah esensi agama ya. Nah, jadi ada teori sentimen masyarakat, maka muncul agama ya. Nah, kepadanya itulah bermuara semua kepercayaan, upacara keagamaan atau peristiwa dan emosi keagamaan. Nah, itu menurut Durkheim. Keterlibatan banyak orang dalam suatu upacara tertentu adalah ciri khas daripada upacara keagamaan atau berbagai aliran kepercayaan. Ya, untuk mendapatkan fly atau trance ya, rasa khusyuk ya, seperti dalam sholat, doa dan zikir, itu juga sering dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah ya. Nah, misalnya ritual bersuluk begitu ya. Nah, di Riau ini terdapat kampung-kampung suluk ya, di mana pada bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu masyarakat ya berkumpul untuk melakukan suluk. Nah, seperti itu. Jadi ada umat beragama ya, ada penganutnya, ada orang-orang dalam jumlah banyak ya. Nah, lalu ada ya, selanjutnya ya, ini yang saya bahas tadi. Bagi Durkheim, tujuan mencapai integritas sosial atau persatuan umat itu adalah esensi suatu agama ya, bermuara kepada
semua kepercayaan, upacara keagamaan atau peristiwa dan emosi keagamaan. Nah, terakhir adalah mistisisme ya dan kebatinan. Hornby mengatakan bahwa mistism ya adalah kepercayaan atau pengalaman tentang kemistikan. Nah, kemistikan itu adalah makna tersembunyi, kekuatan spiritual yang menimbulkan sifat kagum dan hormat. Nah, mistisisme juga berarti bahwa pengetahuan tentang Tuhan dan kebenaran hakiki hanya mungkin melalui meditasi dan perenungan spiritual, ya, tidak melalui pikiran dan tanggapan panca indera. Nah, jadi yang seperti saya sampaikan tadi ya, seseorang akan mengalami trance atau fly. Nah, itu berkaitan dengan mistisisme dan kebatinan begitu ya. Orang melakukan meditasi, orang melakukan suluk ya, atau kalau Islam itu ada tasawuf ya. Nah, jadi dalam mistisisme ini manusia itu rindu terbang dalam pengembaraan rohaniah ya, seperti pengalaman bertemu Nabi, bertamasa di Taman Firdaus dan lain sebagainya ya. Pengalaman trans ya, transcendence ya, atau fly yang meninggalkan alam yang nyata ya, yang hanya sebatas panca indera, inilah yang disebut dengan pengalaman transendental. Ya, transenden itu berarti melewati batas ya, terangkat dari suatu yang nyata. Nah, maksud transenden agama adalah pengalaman melewati atau terangkat dari pengalaman akal dan kemampuan manusia biasa. Nah, pengalaman transenden itu adalah pengalaman religius yang dirasakan oleh orang yang mengalaminya ya, dalam keadaan yang sangat khusyuk, asik, ikhlas ya, dan lain sebagainya ya, seolah-olah berada di alam gaib gitu, berada dekat ya, selalu bahkan merasa bersatu dengan Tuhannya. Nah, ini adalah pengalaman transendental dan tiap-tiap orang itu berbeda ya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya pikir cukup sekian dulu yang saya sampaikan mengenai aspek-aspek kehidupan beragama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.